Perkenalkan, nama saya Celestina Rebecca Sihontang dari program studi pendidikan biologi dengan NIM 13046220003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas nasional. Selanjutnya, pokok materi bahasan kita kali ini adalah yang pertama ada konteks umum identitas nasional, yang kedua ada unsur-unsur identitas nasional, dan yang terakhir ada contoh perilaku atau kebudayaan dari atas identitas nasional. Nah, apa sih identitas nasional itu? Nah, istilah identitas nasional itu berasal dari kata identitas dan nasional, di mana identitas ini berarti jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lainnya. Sementara kata nasional itu artinya adalah identitas yang melekat pada sekelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Menurut Chamin, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Nah, sementara menurut Kailan, istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Identitas nasional pada hakikatnya itu adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa atau nation dengan ciri-ciri yang khas. Nah, dalam konteks Indonesia, menurut Ganeswara bahwa identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional, tujuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Nah, di sini ada unsur-unsur dari identitas nasional. Yang pertama ada pola perilaku, di mana pola perilaku adalah gambaran perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada adat istiadat, budaya dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong. Lalu yang kedua ada lambang-lambang, di mana merupakan sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Contohnya ada bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga adalah alat-alat perlengkapan, yaitu sejumlah perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan dan teknologi, misalnya bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis atau tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Nah, dan di sini ada perilaku atau kebudayaan identitas nasional, yang dimana saya mengambil contoh yaitu tarian tortor. Nah, tarian tortor adalah suatu tarian perayaan yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, tarian ini sendiri itu berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Batak Toba. Nah, berdasarkan sejarah, tarian ini tuh mulanya adalah suatu tarian ritual dan sakral yang dipentaskan ketika upacara-upacara kematian, kesembuhan, dan juga lain sebagainya. Nah, namun seiring dengan perkembangan zaman dan juga masuknya Hindu-Buddha, tarian ini pun mendapat pengaruh dan perkembangan tidak hanya sebagai tarian upacara kematian, namun juga sebagai hiburan dan tontonan bagi masyarakat suku Batak. Selain itu juga pakaian atau busana yang digunakan itu sangat tradisional, yaitu kain ulos. Tarian tortor mempunyai gerakan yang sangat sederhana sehingga mudah untuk dipelajari dan dipraktikkan. Nah, bahkan bagi orang yang pertama kali mencobanya pun itu udah langsung bisa untuk memainkannya. Nah, gerakan tari ini itu terbatas. Ada gerakan tangan melambai naik turun secara bersamaan. Kemudian ada pula gerakan hentak kaki sesuai dengan aluran musik manggondani atau gondang. Tarian Batak ini tuh diiringi dengan atau tabuhan alat musik tradisional Sumatera Utara yang disebut manggondani. Nah, manggondani sendiri ini tuh terdiri atas 9 jenis alat musik yang antara lain adalah gondang, tagading, trompet khas Batak, suling, sarune, kalem, hesek, odap gordang, ogun, doal, oloan, dan panggora. Nah, seluruh alat musik yang dimainkan ini itu dimainkan dengan tempo tertentu
untuk menghasilkan suara yang harmonis dan merdu untuk mengiringi penari yang akan menortor. Keunikan dari tari tortor ini sendiri itu yang pertama ada sebagai alat media komunikasi, yang mana tarian tortor ini berfungsi sebagai tari seremonial dan telah menjadi bagian dari kebudayaan Batak. Nah, selain menjadi tari dalam upacara-upacara adat, tari tortor juga menjadi media komunikasi yang mana terlihat dari gerakan serta interaksi dengan seluruh anggota upacara. Yang kedua, iringan musik gondangnya. Nah, dimana setiap tarian ini kan selalu diiringi oleh musik yang bernama gondang. Nah, dalam sejarah Batak, musik gondang itu adalah seni budaya yang bernilai tinggi. Dentuman yang dihasilkan dari musik ini akan membuat penari tortor bergerak semakin kuat. Musik gondang biasanya akan dimainkan terlebih dahulu sebelum tortor dimulai. Yang ketiga, penggunaan kain ulos. Bisa dilihat dari gambar yang sudah tertera di bawah ini. Kostum yang dikenakan oleh penari tortor itu adalah kain ulos. Nah, ulos merupakan salah satu kain khas tradisional dari Batak. Warna ulos yang digunakan umumnya adalah merah, hitam, dan putih dengan hiasan tenun dari benang emas atau perak. Dan yang terakhir, pantangan penari tortor. Keunikan lainnya adalah adanya pantangan yang tidak boleh dilanggar saat menortor, yaitu penari tidak boleh melewati di atas batas setinggi bahu. Nah, jika penari melanggar larangan tersebut, maka penari dianggap menantang siapapun, meliputi dukun, adu pencasilatan, serta tenaga batin. Nah, selain itu dipercaya pula bahwa penari akan mendapat kesialan. Cukup sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih.